Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Khususnya pada pagi hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk memberikan nutrisi bagi jiwa kita, hati kita, yaitu dengan thalabul ilmi. Dan kami akan menyampaikan satu buah hadis yang sangat pendek, ya, sangat pendek tapi masuk ke dalam kaidah besar dalam urusan fikih kaum muslimin dan muslimat. Hadisnya pendek, insya Allah teman-teman habis mendengar nanti bisa langsung hafal. Ini hadis hasan derajatnya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirar. Itu tuh hadisnya. La dharara wa la dirar. Apa tuh, Mas? Coba diteruskan. La dharara wa la dirar. Isan guys. La dharara wa la dirar. Nah, itu hadisnya. Rasul menyampaikan hadis yang singkat sekali. La dharara wa la dirar. Tapi maknanya ini, kandungannya hadis ini, masya Allah, itu bisa menjadi kaidah-kaidah hukum dalam Islam. Ini bagian dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa disebut dengan Al-Jami'ul Kalim. Al-Jami'ul Kalim maknanya sedikit, ya, ringkas, tapi maknanya dan kandungannya bisa mengembang dan meluas. Baik. La dharara wa la dirar. Apa maksudnya? Teman-teman mungkin familiar dengan istilah madharat. Apa itu? Madharat. Sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Buruk. Yang negatif-negatif itu madharat. Sakit madharat, ya. Kecelakaan madharat, akhlak yang buruk juga madharat. Itu secara bahasanya. Jadi la dharara wa la dirar itu kaitannya dengan madharat. Nah, sekarang kalau teman-teman googling atau searching makna arti dari la dharara wa la dirar, itu cuma satu kok. Jangan memadharatkan diri sendiri dan jangan memadharatkan orang lain. Gitu toh. Padahal ini salah satu makna. Karena dalam kandungannya la dharara wa la dirar itu artinya ada 3. Cuma yang familiar di kita cuma itu toh. Baik, saya sebutkan satu persatu ya. La dharara wa la dirar. Makna yang pertama adalah jangan memunculkan madharat, baik yang sifatnya sengaja maupun yang tidak sengaja. Jadi memadharatkan diri sendiri atau orang lain itu sengaja nggak sengaja itu aslinya nggak boleh, aslinya nggak boleh.
Makanya kalau kita melakukan hal yang tidak sengaja, harus banyak-banyak istighfar. Contoh kalau saat ini kan saya pribadi kasusnya kalau lagi berkendara naik mobil, ya kurang roh kadang jenenge udan, musim ini musim hujan, kadang nyembong, kita nyantai aja dalam mobil, jebule pas masuk kena ban samping kita ada orang jalan atau ngepin, ya terkena. Itu madharat apa enggak itu? Madharat. Sengaja apa enggak? Enggak. Aslinya enggak sengaja emang. Enggak sengaja tambahnya juga. Ya kan? Asli enggak sengaja kita emang lagi nyetir biasa. Itu aslinya juga boleh. Karena memadharatkan orang. Makanya habis itu banyak istighfar. Astagfirullah. Ya, tapi enggak sengaja. Itu la dharara wala dirar. Janganlah memadharatkan baik yang sifatnya disengaja ataupun tidak disengaja. Berarti kayak bullying, ya itu jelas sengaja ya. Makna yang kedua, la dharara wala dirar. Janganlah memadharatkan baik yang kita ngambil keuntungan ataupun yang tidak ada untungnya. Jadi memunculkan madharat itu gak ono untungnya yo gak oleh, apa meneh golek untung. Contoh, sampean gawe omah, rata-rata omahe tangga-tangga sampean itu madhep ngetan. Satu lantai, enak orang-orang ini, ya. Tiap hari masih dapat sinar matahari, ya. Sampai dapat rezeki bangun rumah di sekitar mereka, terus 3 lantai, ya. Dan mulai hari itu rumah-rumah tonggo-tonggo sampean petang berarti. Kenapa? Ketutupan sama rumah sampean. Kira-kira mereka mendapatkan madharat apa ya? Dapat. Sampai yang dapat untungnya. Rumah iso makro-makro, gede, dhuwur, cahaya cukup. Tapi yang di belakang sampean rumah-rumahnya habis sudah. Kalau kadang-kadang atau sampean gawe talang air tapi nggak bikin resapan bawahnya, langsung buat neng dalan. Emang dalan milik umum, bukan milik pribadi. Tapi kan juga nggak benar. Artinya sampean buat madharat di jalan umum tapi mengambil keuntungan untuk pribadi. Ini masuk hadis ini, la dharara wala dirar. Dalam makna yang kedua. Baru makna yang terakhir yang biasa ada itu di terjemahan-terjemahannya. La dharara wala dirar berarti jangan berbuat madharat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kalau diri sendiri saja dilarang, apalagi menimbulkan keburukan bagi orang lain. Wah, itu lebih panjang urusannya. Apapun itu, mau fisik, ya, apalagi yang cukup viral hari ini sih masalah duit apa mas? Investasi atas nama syariah. Ya, di belakangnya ada OJK yang menaungi, brand ambasadornya juga artis yang ya sampulnya religius. Ya itu kan masya Allah. Itu orang-orang yang khianat dalam hal ini. Wah itu nggak tahu itu nanti di akhirat seperti apa.
Tapi setidaknya kami nasihati kepada saudara-saudara kaum muslimin, jangan mudah terkecoh. Ya, apapun bentuk iming-imingnya, kita harus tahu itu diputar kemana. Ya memang namanya investasi itu kadang sasi pertama, sasi kedua yo sampai ditransfer itu. Mbuh lah sebar 6 sasi setahun ya hilang. Makanya jangan kemudian gampang mudah percaya walaupun disambul dengan sesarki mungkin. Meskipun saya juga nggak setuju, kan ada beberapa orang korbannya itu mulai sekarang saya nggak percaya lagi yang syar'i loh, iya nggak benar juga nih. Ini akhirnya dampaknya di sini. Orang-orang yang membuat stempel syar'i nggak tahu, nggak mengilmui, hanya untuk mencari dunia dan mencari konsumen, baik dosa besar. Karena memang dari sini mainannya. Coba botol syar'i enak kurang? Gak ada. Kenapa? Gak ada ngaruhnya. Ya, box syar'i gak ada. Yang dikasih label syar'i itu memang yang rodok-rodok gawasi enak-enak harone atau kemungkaran ben kaum muslimin bisa melok katut. Nah itu baru dilabeli syar'i atau Islam. Hotel ya, dan kaum muslimin ini hotel syar'i kok, hotel Islami, akhirnya kaum muslimin ini padahal asli sepodo aja ya, permainan. Saya pernah masuk salah satu toko buku Islam, kemudian fashion ya, busana-busana Islam. Salah satu standnya itu ada jualan permainan untuk anak-anak. Yang sempat saya kaget itu, yang dijual salah satunya itu permainannya ular tangga Islami. Ular tangga Islami. Tak cedani, penasaran aku. Ya kan? Jadi mulai dari nonton tulisannya sampai datang itu, saya itu di benak saya, ular tangga Islami berarti nggak pakai dadu. Karena larangan dari Rasul itu dadunya. Ya, dadu itu yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bermain dengan dadu ibarat dari umatku itu mencelupkan tangannya ke darah babi, ya, yang sudah menjadi bangkai. Jijik. Dilarang dadu. Berarti kan intinya itu kan di dadu. Mau permainannya apa aja tuh gampang. Nah, saya tuh nyedak itu saya udah pikirannya apa ya, ular tangga gak nganggo dadu ini nganggo apa ya. Setelah saya datangi saya lihat, lah podo ae ada dadune juga. Ya, ternyata masih pakai dadu. Cuma bedanya nanti kalau naik antara sifatnya kayak ibadah itu, berbakti, sedekah, boleh ulo sing medun, bisa ngelek-elek, berlisan yang kotor, bawa kayak gitu. Ya ini ya bukan ular tangga Islami lagi, ya tetap permainan yang karena ada dadunya itu masuk larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nggak boleh, Ustaz. Nah, kalau nggak bolehnya tergantung ini kreativitas bagi saya. Bisa nggak menggantikan dadu dalam ular tangga? Kalau bisa menghilangkan pakai sistem apalah, ya selain dadu, nggak masalah. Permainannya permainan urusan dunia mubah saja. Tapi karena ada dadunya itu yang dipermasalahkan dalam hadis-hadis larangan dadu. Baik. Jadi ini la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita memunculkan, melahirkan kemadharatan dalam 3 hal tadi.
Yang pertama sengaja ataupun nggak sengaja. Yang kedua dapat keuntungan atau nggak dapat keuntungan. Dan yang ketiga, baik itu madharat untuk diri sendiri maupun madharat kepada orang lain. Itu. Baik. Selanjutnya, syariat Islam ya, memberikan keadaan pengecualian. Ya, ada 3 kondisi. Kalau tadi 3 makna, sekarang 3 kondisi. Madharat itu tidak ada dosa di atasnya. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama diizinkan oleh syariat, Allah ridho, Rasulullah ridho, gitu. Yang kedua diizinkan karena kita tidak bisa keluar dari urusan itu. Baru yang terakhir madharat yang dimaafkan. Jadi ada madharat yang diizinkan, dibolehkan, dan dimaafkan. Jadi ketiganya ini nggak ada dosa, meskipun timbul apa? Madharat. Apa saja itu? Yang pertama terkait dengan hukum-hukum Islam ditegakkan. Dan ini siapa yang punya wewenang? Penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, Amirul Mukminin, ya. Itu karena taat kepada undang-undang syariat, maka ditegakkan hududullah wa rasulih. Hukum-hukum Allah tegak. Contohnya apa? Bagi pencuri, apa hukum syariatnya? Potong tangan. Ya. Bagi peminum, pecandu khamar, ya, dicambuk. Bahkan bagi para pembunuh bisa dihukum kisos, dibalik juga membunuh. Ini hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam. Jika ditegakkan, kira-kira ini madharat apa enggak bagi pelaku kriminalnya? Madharat, tapi enggak bisa komplain. Sing maling dipotong tangan terus wah penguasanya dolim, memadharatkan diriku, pergelangan tanganku dipotong. Yang enggak boleh, itu memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bagi pelaku kriminal, pembunuh, maling, ya, pecandu khamar, itu dapat madharat. Kenapa? Dihukum secara fisik. Ya dicambuk, bahkan dipancung, madharat kan ini. Tapi ini yang diizinkan oleh syariat, dibolehkan. Ya, bahkan orang yang berwenang dalam hal ini, yaitu penguasa kaum muslimin, tidak mendapatkan dosa karena sedang menegakkan undang-undang Islam atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Ya betul, lahir madharat, jadi hilang tangannya. Ya, orang yang gegere mulus-mulus wae jadi kena cambuk, luka-luka. Tapi ini diizinkan. Ya, jadi jangan sampai gagal paham. Kalau penguasa kemudian menegakkan syariat Islam, kemudian ada kurban, ya, madharat bagi kurbannya, tapi tidak ada dosa bagi penguasa saat menegakkan undang-undang Allah. Contoh yang lain, kayak tadi mirip kasus tadi ya, ada orang yang terlilit hutang, kami seandai-andai, tapi dia punya aset. Akhirnya penguasa mengambil asetnya sebagai bentuk pelunasan hutangnya. Berarti kan ringkesnya orang ini jadi apa? Melarat dadak kan? Dia dapat madharat apa enggak itu? Madharat, tiba-tiba miskin. Tapi syariat mengizinkan hal ini. Enggak apa-apa, orang itu mengutangin yang di gak nyaur-nyaur, gak lunas-lunasi kok.
padahal punya aset. Maka sama pihak yang berwenang, di sini penguasa, berhak untuk menjual asetnya guna melunasi hutang. Urusan larang dada itu madharat bagi dia. Tapi ini diizinkan oleh Allah dan Rasul. Boleh seperti ini. Jadi jangan gagal paham. Ya. Awalnya kaya, ternyata kayanya banyak hutangnya. Kon lunasi boleh, gak gelem. Ya. Semoyo akhirnya diambil alih asetnya untuk menutupi hutangnya, miskin dada. Itu konsekuensinya. Itu contoh kasus yang pertama. Jadi madharat tapi ternyata hasil dari syariat Islam itu diizinkan, bahkan yang mengizinkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, madharat dibolehkan karena kita tidak bisa keluar dari kondisi itu. Contohnya dalam kasus kita berlalu lintas, klakson, bel. Misalnya aja bel itu orang di sampean mungkin neng pinggir jalan, parkir mobil mbek leh-leh, ujungnya suara do kaget, ya, terus sampai langsung berunjuk, dolim mobil, ini lagi lereh nyantai, nggak bisa, karena kondisi lantas kayak gitu. Nggak mungkin kita nggak bisa keluar dari suara klakson. Ya alhamdulillah kita tinggal di Solo, tinggal di Indonesia. Coba lah yang bilang vlog yang India, Bangladesh, ya kan? Tiada jalan dan perempatan kecuali mesti enak klakson. Itu nggak bisa dihindari. Bagi kita dapat madharat kita ini, wah lagi layak-layak malah diklaksoni. Tapi itu orang yang klakson karena memang kebutuhan dia saat itu, dia nggak dosa. Karena memang kondisi di jalan seperti itu. Atau budal rapi, muka dalam kondisi wis nganggo cuci muka, bilas, ganteng. Naik motor, burine jebule kena truk sing kenal pote ya insyaallah. Ya kan? Setiap ngegas mak bul. Ya, medun kok motor wajah wis cemong-cemong. Dapat madharat gak sampean? Dapat. Tapi ini gak bisa dihindari. Di jalan raya ya, kenal pot macam-macam itu gak bisa dihindari. Tergantung kitanya, mungkin pakai masker atau enggak, ya wis. Itu pencegahannya, kalau enggak ya sudah. Nah, ini sesuatu madharat yang dalam syariat pelakunya enggak berdosa karena memang enggak bisa dihindari, kecuali kalau memang orang-orang yang sudah tahu kendaraannya sudah masuk tes emisi tapi ternyata enggak lolos, tapi terus dipaksain, nah itu beda dia telah berkhianat dari tesnya ini tadi. Tapi kalau memang dia nggak tahu atau nggak pernah tes, ya lolos uji atau tidak, kondisinya seperti itu, ya masuk kepada keumuman hak jalan umum pun. Ya. Jadi banyak sekali syariat yang membolehkan sesuatu yang terlarang karena itu tidak bisa dihindari. Yang penting itu tadi ya, jalan umum, bukan jalan pribadi, jalan umum. Termasuk ketika sampean nemu duit di jalan umum yang sifatnya receh. Nah, kita harus gak ono ajine ya. 500, 1000, 2000 kayaknya di kita harus gak ada ajine lah. Mungkin sampai batasan 5000. Ya itu gak usah bingung-bingung. Gak ada kewajiban sampean harus ngumumin sampai setahun barang temuan, enggak. Asalkan di mana? Di tempat umum, di jalan umum. Kalau cuma 500, 1000, 2000, ya, itu sampean mau masukkan ke kota amal, masjid, mushola, silahkan. Bahkan sampean ngelak terus di modal tuku es teh,
itu boleh, asalkan tadi ya jatuhnya di jalan umum dan sifatnya receh. Dan nggak boleh ketemu 50.000 terus boleh kemarin sama Ustadznya boleh akhirnya pesen sego padang ya repot gitu. Ya, yang sifatnya receh. 500.000 itu nggak usah bingung ini. Diapakan ya ini ya, masuk kota amal silahkan. Ya, sampai mau fungsikan, loh orang ewu fungsinya apa? Paling ya tadi, orang ewu es teh, ya sudah, itu boleh, nggak haram. Asalkan tadi di mana jalan umum. Ya, saya nemu mangen sana di keboni tonggoku lah. Berarti ada pemiliknya itu. Ya, keboni tonggoku lah. Berarti kan ada pemiliknya. Kembalikan kepada pemilik. Tapi kalau jalan umum seperti jalan depan kita ini, lain jalan umum. Apa-apa kalau nemu sesuatu yang bersifat receh itu silahkan dimanfaatkan bagi penemunya, itu dibolehkan oleh syariat. Baik, itu tadi yang dibolehkan, diizinkan, dibolehkan. Baru yang terakhir dimaafkan. Apa madharat yang dimaafkan? Ini kaitannya sudah adanya dua belah pihak atau lebih. Umpamanya ada si A dan si B. Si A melakukan madharat kepada si B. Apapun itu bentuknya, yang penting si B menjadi korban dari keburukan yang dimunculkan oleh si A. Tapi ternyata dengan kemurahan hatinya dan sifat pemaafnya, si B akhirnya memaafkan si A. Ya, cukup kekeluargaan wis penting aja mbok baleni, aku wis ngapuroni sampean. Si A tadi pada memunculkan madhar, la dharara wala dirar, tapi ternyata Allah mengampuninya karena dia mendapatkan ampunan dari korbannya. Jadi semua madharat yang dimaafkan itu insya Allah sudah nggak ada dosa bagi. Itu jadi ada yang diizinkan oleh syariat, dibolehkan oleh syariat, dan dimaafkan oleh syariat. Selain itu, apapun bentuk madharat hukumnya apa? Haram, dilarang. Baik kecil besar, nampak enggak nampak, bermakar ataupun strategi, ya, sadar atau tidak, sengaja atau tidak, untung atau tidak, itu semuanya diharamkan. Dan ternyata makna-makna la dharara wala dirar itu gak cuma di hadis saja. Di dalam ayat-ayat Quran itu Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menggunakan istilah ini, wala tudarruhunna. Ini biasanya memakai istilah tadi tudor atau mudor, ya. Karena memang madharat kalau dalam Al-Quran rata-rata kaitannya dengan hubungan suami istri. Makanya Allah berikan aturannya. Dulu di era jahiliyah sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad diutus, itu orang jahiliyah itu ya, suami itu berlaku kasar sama istri sampai akhirnya istrinya dicerai. Nah, cerai itu kan ada masa namanya masa iddah. Nah, di ujung masa iddahnya itu dirujuk sama suami. Suaminya kembali. Berarti kan jadi istri lagi. Lah kok ternyata habis rujuk bukannya berubah baik, tapi KDRT lagi, berucap kotor lagi, ya, dan ujung-ujungnya nyeraikan lagi.
istrinya dicerai lagi. Di penghujung masa iddah dirujuk lagi, dikasari lagi, sikapnya nggak baik, dicerai lagi. Di ujung masa iddah dirujuk lagi. Gitu terus tuh bisa puluhan, belasan, nggak ada batas maksimal. Kira-kira yang dikorbankan yang mana nih? Suami atau yang istri? Istri yang menjadi korban. Wanita yang mendapatkan madharat. Maka kemudian di masa Nabi Muhammad SAW dibatasi talak sampai berapa? 3. Yang pertama, kedua silakan, boleh merujuk. Tapi kalau sudah 3 kali, itu yang disebut dengan tolak bain, sudah nggak bisa lagi. Ya, untuk apa? Untuk memberikan ya wanita itu kelonggaran. Kalau berarti ini suaminya udah 3 kali melakukan ini, berarti memang dia sudah bukan pilihan yang baik untuk saya. Jadi dia bisa nanti selesai masa iddahnya untuk menikah lagi. Semoga mendapatkan suami yang jauh lebih baik dari sebelum. Bukan seperti jahiliyah tadi, puluhan kali dirujuk tapi tetap aja didolimi. Belasan kali dicerai dirujuk tapi tetap mendapatkan muamalah yang buruk dari suami. Ini bentuk madharat. Atau dalam kasus yang lain sama ini, dalam tafsir dalam surat Al-Baqarah kaitannya dengan hubungan suami istri. Suami menceraikan istrinya. Ya, kalau ini kasusnya yang tadi kan madharatnya istri yang dicerai-cerai terus, dirujuk-rujuk terus, tapi tetap dizalimi. Sekarang sebaliknya, yang menjadi korban madharat suami. Gimana caranya? Istri dicerai, padahal dia sedang memiliki bayi dari mantan suaminya. Suaminya sudah bertanggung jawab ngasih nafkah untuk anaknya, dan itu sudah sangat standar sekali. Tapi apa kata mantan istrinya? Ngelonjak mas, jaluk nafkah yang lebih banyak lagi, dengan ancaman ya kowe lek kowe rangkai sakmene anakmu gak tak kasih ASI ya, padahal dia sudah ngasih nafkah meskipun sudah bercerai, tapi mantan suaminya ini masih ngasih nafkah. Untuk anak-anaknya juga masih ngasih nafkah, tapi ini si mantan istrinya ngambil kesempatan ini ya, dengan ancaman tadi, pokoknya kalau nggak ngasih dengan nominal sekian, anakmu tidak akan aku urus, yang bayi tidak aku berikan ASI. Nah ini namanya madharat kepada laki-laki. Boleh mantan istri seperti ini ya, kecuali kalau memang si mantan suami harus lepas tangan semuanya, nggak mau ngasih nafkah dan seterusnya, itu bisa dibawa ke ranah pengadilan. Jadi ternyata la dharara wa la dirar itu tidak hanya sebatas di dalam hadis, tapi juga ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang intinya bahwa orang beriman itu memang dilarang untuk memunculkan madharat, minimal untuk pribadi apalagi untuk orang lain. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', kitabnya Syarhul Mumti', menukil dari ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa kok kaum muslimin dan muslimat itu dilarang makanan, dilarang mengkonsumsi makanan yang haram? Contohnya larangan untuk mengkonsumsi binatang buas. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena itu membawa dampak madharat bagi konsumennya. Dan madharat itu sampai pada taraf, jadi orang itu kalau mengkonsumsi, ini contohnya orang beriman ya, mengkonsumsi binatang buas atau binatang yang haram, itu dampaknya salah satunya karakter hewan itu akan nular kepada pemakannya. Ya. Jadi kalau ada muslim kok konsumsi misalnya daging babi, daging anjing,
Deleng kowe engko karaktere ya ora pati adol kuwi. Ya. Orang Islam kok mengkonsumsi daging-daging macan, singa, ya binatang buas seperti itu. Lihatlah nanti karakternya kayak gitu dah. Ya, bengis, kejam, asal nerka. Itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa? Itu madharat. Maka sesuatu yang dilarang oleh syariat pasti minimalnya ini bernilai madharat bagi konsumen. Jadi jangan pakai istilah ya suasana baru, pengen pengalaman baru, ya, nyicip, ya, jangan. Itu sekali dicicip, ya, sekali ngerasa nih akhirnya ketagihan, udah bahaya. Nah, ini kenapa kok dalam kaidah besar fikih Islam itu ada kaidah ad-dhararu yuzalu. Ad-dhararu yuzalu, kemadharatan itu lazim wajib untuk dihilangkan semaksimal mungkin. Kenapa? Ya karena berangkat dari hadis tadi la dharara wa la dirar. Jadi harus ada usaha, meskipun belum bisa 100% bilang, meskipun cuma sedikit demi sedikit bertahap tak apa-apa. Yang penting harus ada usaha semaksimal mungkin menghilangkan madharat, ya, khususnya dalam kehidupan kaum muslimin dan muslimat, baik dari sisi ibadah, ya, ataupun dari sisi muamalah, ataupun juga dalam sisi ailiyah yaitu kekeluargaan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian secara materi yang bisa kami sampaikan. Waktu sisanya bisa kami kembalikan kepada pembawa acara. Barangkali ada yang mau bertanya kaitannya dengan materi tadi atau di luar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Monggo untuk rekan-rekan mungkin ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau tanya, tadi kan dadu itu kan tidak diperbolehkan ya Ustaz. Nah itu apa bedanya sama undian Ustaz? Undian berhadiah. Itu kan kita kan di sini kan sering kan, makanya di luar kita juga banyak yang namanya kita beli belanja itu kan dapat kupon, terus nanti bisa ditukar. Dan itu apa bedanya dengan dadu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas soalnya ya. Undian itu sejak zaman Rasul sudah ada, namanya qur'ah. Qur'ah namanya. Dan dadu juga ada di masa Rasulullah. Ya. Dan para sahabat dulu istrinya banyak yang lebih dari satu. Dan ketika mau diajak safar, bahkan safar jihad, itu biasanya mereka dengan apa? Qur'ah, mengundi. Tapi pakai dadu enggak, karena dadunya yang dilarang. Undiannya bisa jadi boleh. Contohnya tadi, mengundi istri mana yang saya ajak diundi, tapi nggak pakai dadu. Pakai apa? Ya mirip kalau sampai arisan, ada nama-namanya. Namanya Pak Joko, Pak Slamet, Mas Agus, guling-gulung, ya, lebok nih gelas, botol, pada kunting keluar, ya, itu tidak apa-apa, itu kan badadu, ya. Tapi kalau sudah dondolan dadu, mau yang offline maupun online, semuanya haram, ya, online, offline, ya. Saya alhamdulillah saat gak main ulang tangga pakai dadu offline, cuma online saja, bodoh aja, ya, sama aja. Ya, jadi dadunya itu yang sangat sore itu jelas di dalam hadis larangan dadu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun undiannya, itu
Lihat dulu, kalau memang undian, contoh undian itu hanya dari pihak yang ikut serta, bukan pihak ketiga. Contohnya lomba yang memakai apa? Bukan kupon, lomba yang memakai daftar. Perlombaan apa saja? Mulai yang buruk sampai perlombaan menghafal Al-Quran. Kurang bagus apa lagi? Tapi setiap peserta wajib bayar 500.000. Ya kan? 500.000. Mau bahasa administrasi apapun, yang jelas kalau hadiahnya dari situ, ini namanya judi. Nggak boleh. Ya, haram, nggak boleh. Ya, pokoknya kalau diambil dari uang pendaftaran itu nggak boleh. Makanya harus ada pihak ketiga, sponsor. Ya, hadiahnya saya yang nanggung. Umpamanya ada lomba hafal Quran, peserta gratis. Ya, atau administrasi yang normal itu hanya untuk kebutuhan mereka. Contohnya 5.000 jebulin di tunggu es teh. Setiap peserta dikai es teh. Hadiah siapa yang nanggung? Namanya Thayyibah Group. Nah, pemenang pertama dapat berapa, kedua, tiga, itu boleh. Ya, boleh. Sama ketika belanja. Belanja juga demikian. Ketika pihak toko memberikan hadiah, kemudian konsumen dengan awal niat mencari hadiahnya, itu nggak boleh. Selalu konsumen ya, saya pengen belanja di Thayyibah. Kenapa? Ya, ini kaitannya dengan niat kan berarti. Engkau bener itu hadiah. Makanya hadiahnya itu kalau bisa jangan bikin orang terlalu judi, apa bahasa judi, spekulasinya terlalu besar. Ya, masuk belanja 1.000 undiane iso aila. Jangan. Ya kan? Itu membuat orang akhirnya belanja 1.000 iso itu aila. Jangan. Ya, belanja 1.000 tapi untuk kipas, ya itu mending. Ya, mesin cuci, ya itu apa? Bojo 100 tapi itu, nah itu membuat orang akhirnya kayak gitu, berjiwa spekulasi. Ya. Tapi asalnya secara hukumnya boleh-boleh saja, karena ini bagian dari marketing, tidak apa-apa. Ya, karena itu kan diambil dari keuntungan dari tokonya. Jadi, dan satu lagi nasihat saya, kalau bisa sih bentuknya semua dari konsumen yang belanja. Semua dari konsumen yang berbelanja. Jangan dibatasi. Pokoknya dapat kuponnya kalau sudah minimal pembelian 1 juta atau minimal pembelian 500.000. Jangan. Udah semuanya yang belanja. Kalau memang kita buka hadiah atau undian, semuanya berhak mendapatkan kupon. Mau dia belanja berapapun nominal. Ya, itu kan berarti kan kita tidak memisah-misah antar konsum. Jadi tidak ada sistem tadi. Untuk hadiah dong, foto iba, udah belanja ukur 5.000 kok. Nah, untuk kuponnya. Ya, ini nasihat kami seperti ini. Jadi semuanya selagi berbelanja dapat struknya, yaitu berhak mendapatkan kupon. Habis itu nanti diundi boleh. Makanya undian jangan pakai dadu. Kan kupon tadi dimasukin ke box, dioplok-oplok-oplok, itu tidak apa-apa. Ya, kemudian diambil, dengan nomor seri sekian, dia yang beruntung mendapatkan hadiah. Itu boleh, nggak masalah. Ya, cuma tadi aja, kalau bisa digebiah-uyah semua konsumen. Yang kedua, hadiahnya agak relevan dengan nominal yang dibelanjakan oleh konsumen. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaan dari yang tadi tentang apa? Tanya. Oke, langsung aja. Jadi ini umum di tempat kita. Jadi kita tidak boleh istilahnya membuat orang lain mendapat kesusahan walaupun orang lain. Contoh di masyarakat itu terkait suara, Ustaz. Suara dalam ini adalah orang punya kerja. Dia bersyukur atas wali mautun anaknya atau seperti apa. Padahal di samping lain suara tersebut atau musik lain itu membuat warga sekitar sampai kacanya bisa hampir pecah seperti itu. Nah, jadi untuk saya tanyakan dalam hal ini itu masuk dalam kategori itu atau tidak? Karena mungkin dalam satu sisi dia bersyukur atau mungkin mendapatkan, dia tahu orang bahwa saya punya hajat, mengundang sound system dan sebagainya, tapi di sisi lain dapat madorotnya yaitu mengganggu warga sekitar, orang syukur dan sebagainya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jelas. Apakah orang yang kemudian menyewa sound yang mohorot atau jeblok semuanya betul masuk dalam hadis la dzarara wala dirar. Kalau ternyata Pak RT-nya mendukung, berarti Pak RT-nya itu mensyiarkan la dzarara wala dirar. Ya, ini enggak benar. Ada dulu di tempat saya masih ngontrak, itu daerah saya ngontrak dulu itu memang dekat sama proyek perumahan, sehingga lalu lalang truk-truk itu, truk uruk, truk terus macam-macam kan. Akhirnya kan jalan rusak. Warga yang lama kan ngeluh. Akhirnya sampai di titik jenuhnya, itu mereka akhirnya langsung datangi ke supir-supir, terus ngasih nomor proyeknya, propertinya, ditekani sama beberapa orang kampung. Yang mengagetkan ternyata pihak properti ngomong, "Lah wis tak kei kompensasi kok." Loh, kompensasi apa? Wis tak titipne ning RT-mu. Loh, jebule. Jebule RT juga kena. Ya. Kalau ketemu RT yang Masya Allah termasuk, ya Pak, saya pribadi saya bangga dengan RT yang tempat tinggal saya sekarang ini. Masya Allah, bagus sekali dalam mengayomi masyarakat. Yang paling gampang kan kemarin aja, itu di rapat bulan November itu sudah disepakati, diputuskan. Pokoknya malam tahun baru tidak ada warga yang dolanan kembang api, mercon, ataupun bakar-bakaran di luar rumah. Dan tidak yang di rumah kan itu udah hak penghuni rumah, terserah yang di rumah, yo bakar pawone dhewe yo, ya. Tapi Masya Allah keputusan RT-nya bagus. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Ya, dan itu alhamdulillah. Meskipun kita ya tetap tangi jam rolase karena memang suaranya ora kuroko RT dhewe tok, jebule kondisi yo enak sing nyumet. Tapi alhamdulillah. Kemudian suatu ketika di tempat kami ada beberapa rumah yang pemiliknya memang tidak tinggal di situ sehingga disewakan. Ada orang mengatasnamakan karyawan luwes bahwa kakak ke RT menjadi penghuni baru kontrak di sini. Tapi ketika sudah masuk penghuni-penghuninya itu campur lanang wedok gak jelas. Maka tetangga rumah itu datang ke RT, kemudian menyampaikan kondisi. Dan alhamdulillah tidak kurang dari 3 kali 24 jam semuanya angkat kaki. Karena RT datang ya hari kedua
Ya, ini siapa aja nih yang tinggal sini? Ini apa hubungannya dengan kakak ini? Nggak bisa jawab. Ya, lu kami yang penting udah bayar urusan besok di rumah, urusan saya sebagai RT sini. Yang penting kalau kalian masih kayak gini, silakan angkat. Saya atas nama warga tidak ridho kampung ini ada orang yang ngontrak atau menghuni campur ya antara mahram dengan non mahram. Ya, alhamdulillah besoknya angkat. Inilah cerita yang secara pribadi saya bangga. Artinya nyaris di tempat kami itu tidak ada kezaliman atau madharat yang ditimbulkan dari sisi internal. Ya, dari sisi internal. Bahkan kalau ada hajatan itu disupportnya itu ke gedung balai desa, Sanggerahan atau Semani. Ya, kalau tinggal tetap, juga saya nggak mampu, saya harus ya sudah nggak apa-apa, tetap dibantu, tapi tidak ada sound yang berlebihan. Ya, soundnya itu hanya memakai salonnya RT yang biasa buat pertemuan warga itu dong. Jadi kan mungkin hingar sudah. Maka dari sini betul kalau sampai ada warga yang kemudian menyewa padahal di sisi lain ada yang sakit jantung, stroke, asma, macam-macam ya, yang rentan untuk kenyamanan jangan sampai hilang, bahkan ini kemudian bahkan bisa merusak kaca, gendeng, maka masuk ke dalam keumuman hadis la dharara wala dirar. Ya. Dan jangan kemudian yang pelaku atau penggiat bisnis ini dengan alasan ya kita juga mencari nafkah untuk anak istri, ekonomi. Lah ngono kabeh pelacur pun iso alasan kayak gitu. Lah gimana? Saya melakukan ini untuk menafkahi anak saya, kabeh ya ngono, Mas. Ya, semua tindak kejahatan pun bisa dengan atasnamakan nafkah. Jangan tersilaukan dengan alasan ini. Ya, yang halal itu masih banyak dibandingkan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Demikian cukup dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.